Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tak terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma shalli wa sallim barik. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan perbincangan ringan kita tentang penegakan sholat. Kemarin sudah sampai yang nomor 6, kemudian kita saat ini akan masuk yang nomor 7, 8, 9, 10 insyaallah. Yang nomor 7 itu sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu difardukan oleh Allah kepada orang yang beriman itu kitaban mauquta, dengan fardu yang telah ditentukan waktunya. Jadi sholat kita ini waktunya itu sudah ditentukan oleh Allah. Walaupun secara teknis begitu Rasulullah yang menyampaikan tentang waktu-waktu itu, tetapi secara umum juga Allah menyampaikan tentang sholat yang dikaitkan dengan waktu itu. Nah kemudian ketika Rasulullah itu menyampaikan tentang awqatus sholat, waktu-waktu sholat itu, Rasulullah menyampaikan bahwa meskipun waktu sholat itu sebetulnya waktunya juga agak panjang begitu ya, ada yang panjang, ada yang setengah panjang, ada yang agak pendek begitu, tetapi secara prinsip Rasul menyampaikan bahwa sebaik-baik waktu sholat itu adalah di awal. Jadi kalau misalnya zuhur, kalau kita gambarkan setengah 12 sampai mungkin ya setengah 3 lah itu, atau jam 3 kurang 10 lah ya sekarang itu di antara waktu itu adalah waktu zuhur misalnya begitu. Tetapi Rasulullah menyampaikan waktu zuhur itu sebetulnya yang paling utamanya di awal waktu ya. Artinya kita sholat di awal waktu, dengan di pertengahan waktu, dengan di akhir waktu, walaupun secara fikih itu ya sah-sah saja, tetapi nilai itu lebih baik ketika kita lakukan di awal waktu. Ini nilainya. Tapi nanti juga masih ada kaitannya dengan kekhusyukan kita, ada kaitannya dengan ingat kita kepada Allah, dan juga ada kaitannya dengan bagaimana kita ini di luar sholat. Tetapi dari sisi waktu, waktu yang paling utama itu adalah waktu di awal sholat itu. Karena itu kita harus jaga waktu itu. Sedapat mungkin kalau kita ini berupaya untuk bagaimana sholat itu kita laksanakan di awal waktu, tidak mendi-mendi ya. Sesuatu yang dilakukan di awal itu insya Allah nilainya lebih baik daripada di akhir. Karena itu monggo kita jaga awalul waktu sholat kita laksanakan di awal waktunya, karena memang nilainya itu lebih baik. Dan ini bagian dari tegaknya sholat kita ini. Jadi nanti kalau kita ini sholat alah engkoe lo waktu nesik dawa, berarti kita tidak berupaya untuk menegakkan sholat, tapi hanya berupaya untuk melakukan sholat. Nomor 7. Nomor 8, ini sindiran Allah Subhanahu wa taala yang juga harus betul-betul kita perhatikan. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka itu yang lalai di luar sholatnya. Jadi bukan di dalam sholatnya. Jadi ngan itu bukan fi. Kalau khusyuk itu fi, kalau daimun itu fi. Tapi kalau terkait dengan persoalan fawailul musallin ini, ternyata ayatnya itu ngan sholatihim. Jadi ngan itu berada di luar, artinya ada sesuatu yang di luar sholat kita ini yang tidak mencerminkan bahwa diri kita ini sholat. Dan itu diawali oleh Allah dengan membicarakan orang-orang yang
menghardik anak yatim, orang-orang yang tidak peduli kepada kaum duafa, fakir, miskin dan sebagainya. Kemudian Allah sampaikan fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang lalai dari makna sholatnya. Ketika ada yatim kemudian dia tidak peduli, kepada fakir miskin dia tidak peduli, dia hanya peduli sholat dengan khusyuk, dia hanya peduli sholat tepat waktu, dia hanya peduli sholatnya itu bisa menghindarkan dari perbuatan keji dan mungkar, tapi sholatnya sama sekali tidak berefek memiliki nilai peduli kepada orang lain. Ini belum juga disebut sebagai orang yang menegakkan sholat. Karena itu di luar sholat, efek sholat itu memang pertama tanha anil faksha wal mungkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi efek yang kedua ini adalah kita memiliki kepedulian terhadap orang yang membutuhkan, fakir miskin, anak yatim, kemudian orang-orang membutuhkan, tetangga yang membutuhkan dan sebagainya. Ini juga harus bisa terwujud. Kita bisa untuk anfa'uhum kepada orang lain tatkala kita ini menginginkan sholat kita ini benar. Jadi ini harus betul-betul kita perhatikan. Keluar menjaga diri kita faksa mungkar, keluar juga harus bernilai manfaat bagi orang lain. Kemudian yang ke-9, ini disampaikan oleh Rasulullah bahwa tegaknya sholat itu, kalau sholat kita itu kita jalani sesuai dengan apa yang dijalani Rasulullah. Shallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sekalian sebagaimana kamu itu melihat atau tahu saya sholat. Karena itu sholat kita ini harus betul-betul mengacu kepada Rasulullah. Jadi nanti monggo dicek sholat kita ini mulai dari takbir kita, kemudian rukuk kita, sujud kita, bacaan-bacaan di dalam sholat. Kita cek apakah betul itu bersumber dari Rasulullah atau bukan. Kalau memang bersumber dari Rasulullah ya alhamdulillah. Tetapi kalau ada gerakan-gerakan itu yang ternyata bukan bersumber Rasulullah, atau ada sholat-sholat itu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, lebih baik kita tinggalkan. Karena memang Rasulullah menyampaikan dengan tegas, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sekalian itu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang 10, tegaknya sholat ini adalah apabila sholat kita ini kita jalani secara berjamaah. Sholatul jamaati tafdolu min sholatil fardhi. Jadi sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan dengan sholat sendirian. Artinya ini bagian dari tegaknya sholat. Sholat itu harus kita lakukan secara berjamaah. Dan terutama ini kaum laki-laki, yang bahkan Rasulullah itu pernah menyampaikan dalam salah satu hadisnya, seandainya ada seorang laki-laki yang tidak sholat berjamaah ke masjid, kemudian di dalam rumahnya itu tidak ada kaum perempuan, tidak ada anak-anak, maka Rasul mengatakan sebetulnya saya ingin untuk menyuruh para sahabat itu untuk membakar rumah orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah, yang laki-laki itu. Ini menunjukkan sangat tegasnya Rasulullah mengajak untuk sholat berjamaah, dan terutama sekali lagi terhadap para lelaki. Dan tidak menutup kemungkinan perempuan-perempuan yang memang tidak punya kesibukan dan tidak mengganggu para lelaki itu juga sebaiknya sholat jamaah di masjid itu. Jadi dulu memang situasinya masih rawan begitu. Umat Islam jumlahnya tidak lebih banyak daripada orang-orang yang non-Islam, sehingga kehadiran kaum perempuan itu kadang-kadang ini membahayakan dirinya, sehingga Rasulullah lebih menekankan ya sholat di rumah saja. Tetapi kalau zaman sekarang saya kira kaum perempuan itu untuk datang ke masjid itu tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan itu. Artinya tidak ada bahaya ndak aneh jenenge wong wedok arep masjid dicegat wong, itu saya kira tidak ada sekarang ini sih. Kondisinya itu aman. Karena kondisi aman ya iman-iman lah bagi kita ini kalau kita ini tidak jamaah di masjid. Jadi secara umum jamaah di masjid itu memang nilainya itu lebih, dan itu bagian dari tegaknya sholat. Oleh karenanya selama tidak membahayakan diri kita dan tidak membahayakan orang lain, kaum perempuan pun kalau menurut saya itu lebih kita sarankan untuk melaksanakan sholat jamaah di masjid.
Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi 10 poin inilah yang menurut penelitian ringan saya termasuk bagian dari tegaknya sholat kita. Jadi nanti kalau misalnya panjenengan menemukan masih ada ini, monggo. Tapi insya Allah 10 hal ini kita tegakkan, kita lakukan, sholat kita ini menjadi tegak. Tetapi ketika ada yang tidak kita lakukan, sholat kita ini tidak akan pernah tegak. Ketika banyak hal yang kita tinggalkan dari 10 itu, berarti sholat kita itu semakin tidak tegak. Oleh karena itu monggo direnungkan, kemudian nanti kita laksanakan, kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkenan untuk memberikan tambahan hidayah dan taufik kepada kita semuanya, sehingga hari ini mudah-mudahan lebih baik dari hari kemarin, dan besok mudah-mudahan lebih baik dari hari sekarang. Ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim wa'fu minkum nasrun minallah wa fatihun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.